Episode ini dibuka dengan Junko yang bangun tidur berdua sama Yamashita. Jelas dia panik, kepalanya pusing, dan bingung. Kok bisa ada di situ? Parahnya lagi, si Yamashita lagi pegang opainya. Nah, kita dikasih lihat flashback sedikit dari sisi Yamashita. Ternyata, dia juga lagi galau berat. Dia baru aja ngurusin surat cerai sama istrinya, Yuka. Jadi, semalam itu, kayaknya dua orang patah hati ini minum bareng sampai nggak sadar. Adegan lompat dulu sebulan sebelumnya. Pas Junko baru sembuh dari flu. Dia lagi makan bareng Miwa. Si Junko, dengan polosnya, lagi kirim foto makanan ke Masashi. Ternyata, Masashi ikutan ketularan flu. Kenapa? Soalnya pas Junko sama Yuri diisolasi, Masashi nekat ikutan nimbrung di kamar itu. Dan si Junko, ya ampun, dia ngira Masashi gitu tuh karena jiwa bapak-bapaknya keluar. Si Miwa yang denger cuma bisa elus dada. Nah, Junko juga masih ngira kalau tindakan Yuri di acara kemarin itu cuma acting. Akhirnya Miwa coba pancing-pancing. Emang Yuri kayak gimana? Junko malah muji-muji. Bilang si Yuri itu aktor hebat, manis banget kayak kesatria di game. Miwa udah capek banget. Tapi Junko malah lanjut bilang kalau dia merasakan cinta dari Yuri. Tapi maksudnya rasa hormat seorang murid ke guru. Dia malah bangga. Mikir apa? Dia ini guru yang hebat banget. Di sisi lain, Miwa yang minta maaf kemarin udah isengin Yuri, akhirnya kirim hadiah ke Yuri. Hadiahnya apa? Foto Junko pas umur 20 tahun pakai pakaian mini. Temen-temennya Yuri heboh pengen lihat, tapi Yuri langsung sembunyiin HP-nya. Pas lagi belajar di perpus, si Yuri malah nggak konsen, malah liatin foto Junko mulu. Sampai akhirnya kegap sama Yamashita. Si Yuri yang gugup akhirnya bilang, "Aku jadi semangat." Yamashita yang denger itu cuma bisa ngangguk curiga. Yamashita kagum dengan kegigihan Yuri belajar. Terus nawarin bantuan dan bawain makanan juga. Yuri ya lanjut lagi mandangin foto Junko, terus Yamashita pas keluar cuma bisa senyum mencurigakan, balik lagi ke tempat les. Junko lagi ngajar Mika sama Yuri pelajaran sastra modern. Dia jelasin, kalau ujian Todai itu nggak boleh pakai perasaan atau opini sendiri, harus bisa nangkep apa maksud penulisnya. Habis itu, Junko ngumumin mereka bakal ikut ujian uji coba nasional pertama. Junko bilang, nggak usah panik walau nanti dapat nilai E. Tapi dia sadar, nilai matematika Yuri masih bahaya. Karena mentok, Junko akhirnya nelpon Masashi. Masashi, yang lagi sibuk berat di kantor habis cuti sakit flu, denger Junko pengen ketemu sekarang juga, dia ngira ini kencan. Langsung aja semua kerjaan dibatalin. Dia bilang dia juga lagi bebas, dan akhirnya Junko datang ke apartemen mewah Masashi. Bawa Yuri, kecewa hati Masashi. Pemirsa, Junko minta Masashi, si lulusan Todai jurusan sains, buat ngajarin Yuri matematika. Masashi yang tadinya lemes, langsung berubah jadi mode tutor Todai. Dia marahin strategi belajar Junko. Dia bilang, ujian itu praktis dan komunikasi. Harus ngerti apa yang dimau sama soal. Dia kasih tips-tips gitu. Jangan begadang, bangun harus pagi. Dan pakai buku sketsa, bukan buku kotak-kotak buat ngerjain soal matematika. Biar terbiasa nulis di kertas kosong, kayak pas ujian nanti. Dia bilang, jangan belajar lebih keras, tapi belajar lebih cerdas. Pas Yuri belajar, Masashi nanya ke Junko, udah kamu pikirin kemungkinan kalau dia gagal? Junko natap Masashi dan bilang mantap, dia nggak akan gagal. Aku nggak akan biarin dia gagal. Pulang dari tempat Masashi, Junko setuju ngikutin saran Masashi. Dan dia juga mau ubah pola tidurnya, ikutan Yuri bangun jam 5 pagi. Yuri nawarin nganter Junko pulang, sekalian ambil buku. Pas sampai di depan rumah Junko, ibunya baru aja dari luar. Disinilah puncaknya pemirsa. Ibu Junko lihat Yuri. Dan pas Junko jelasin Yuri mau masuk Todai, ibunya langsung narik Junko. Ibunya marah besar. Dia bilang, Junko itu cuma lari dari kenyataan dan hidup secara nggak langsung lewat muridnya. Ibunya ngingetin Junko, kamu aja yang belajar segitu kerasnya gagal. Apalagi anak kayak gitu. Junko yang biasanya diem, kali ini meledak. Dia marah banget ke ibunya. Ibu, tolong jangan bicara. Yuri dan aku beda. Dia ngaku udah ngecewain ibunya. Ini pertarungan dia. Aku nggak akan biarin ibu ngehina muridku. Ibunya shock. Ingat lagi pas Junko gagal 15 tahun lalu. Yuri yang lihat Junko abis-abisan belain dia. Cuma bisa diem dan khawatir. Malamnya, Junko lagi sedih di kamar. Tiba-tiba, HP-nya bunyi. Dari Yuri, Junko kaget. Kok dapat nomorku? Yuri jawab santai. Aku hafalin pas guru ngasih nomor ke Pak Yamashita. Yuri cuma nanya singkat. Udah baik kan? Dengar itu, Junko jadi tambah sedih. Junko ngaku, itu pertama kalinya dia ngelawan ibunya. Tapi itu bikin dia senang, karena udah luapin semua uneknya selama ini.
Mulai besoknya, mereka beneran bangun jam 5 pagi. Junko yang sambil merem melek ganti baju siap-siap. Dan Yuri yang datang ke rumah Junko buat natap jendelanya doang di tempat les. Junko juga minta guru-guru lain buat terima Yuri di kelas mereka. Asigahara setuju. Bilang kalau sadar diri kita payah, itu juga bagian dari belajar. Dan mengizinkan Yuri masuk di kelasnya. Kita lihat adegan belajar gila-gilaan lagi. Asigahara ngajar Inggris, Junko ngajar matematika, Yamashita ngajarin sejarah dan Pola mampir ke rumah Junko pagi-pagi juga. Udah jadi rutinitas wajib Yuri sekarang. Tidak lupa, mandangin foto Junko sambil belajar juga guys. Dan lagi-lagi, kegap sama Yamashita yang bawain sarapan buat Yuri. Lain adegan, perkembangan Yuri meningkat pesat setelah diajar Teshigahara. Kemampuan bahasa Inggris Yuri membaik dan Junko seneng banget. Nggak cuma Junko, Pak Manajer yang dari tadi ngeliat juga ikutan seneng. Hari ujian uji coba pun tiba. Junko hadir dan semangatin Yuri, tapi bukannya nyemangatin, Junko malah kesannya kayak panik. Jadi akhirnya malah Yuri yang semangatin Junko. Terus pas selesai ujian, pas mereka review soal, Yuri kelihatan putus asa, aku payah banget di bagian ini. Junko langsung ikutan stres. Dia takut Yuri jadi patah semangat dan nyerah. Junko maksa Yuri ikut pesta perayaan, bareng teman-temannya buat naikin mood. Tapi di tengah pesta, Yuri malah pamit mau pulang. Bilang kalau dia mau lanjutin review soal. Junko langsung ngejar dia keluar. Junko minta maaf. Dia kira Yuri maksa senyum, padahal dalam hati kecewa berat sama hasilnya. Yuri tiba-tiba bilang, "Harumi, maaf ya." Junko langsung panik. Kebayang yang emak kenggak dan kepikiran. Takut kalau Yuri mau ganti guru. Yuri kaget dan langsung ngejelasin kalau maksudnya bukan itu. Dia bilang, dia justru lega gurunya itu Junko, bukan yang lain. Dia bilang, soalnya Junko itu lebih depresi daripada dia dan gak ada guru sepertinya. Yuri juga ngingetin kalau Junko pernah bilang, jangan jadi orang dewasa bosenin kayak aku. Dan mulai sekarang, aku udah mutusin, aku bakal belajar lebih keras lagi dan masuk Todai. Junko seneng. Langsung nyeletuk kalau itu bagus. Yuri bakal masuk Todai dan gak jadi kayak dirinya. Yuri motong omongan Junko. Aku mau jadi orang dewasa kayak kamu. Junko diem 1000 bahasa. Mikir keras. Terus, dia nanya, kamu mau jadi guru les? Ya ampun guys, gak nyambung lagi si Junko. Malamnya, si Junko ketemu sama si Yamashita dan berakhir minum bareng. Singkat cerita, Junko yang lagi mabuk diantar pulang Yamashita. Pas sampai kamar, Yamashita juga nidurin Junko, dia natap Junko yang tidur terus nanya, kamu mau gini terus? Fokus ke satu murid? Nggak nikah? Junko sambil mabuk, ngigau, aku emang bukan guru yang baik, tapi aku guru yang bahagia banget. Entah apa yang dipikirin si Yamashita, dia cuma natap Junko dalam banget. Sampai besok paginya, Junko bangun dan sadar enggak cuci make up, terus dia lihat Yamashita juga di sebelahnya. Tapi, bukan itu yang bikin dia panik. Yang bikin si Junko panik adalah tangannya si Yamashita mendarat di opainya Junko. Mana dimasukin ke dalam lagi guys? Akhirnya Junko yang panik takut ketahuan orang tuanya. Langsung bungkus Yamashita pakai selimut terus seret-seret dia. Yamashita, dia cuma bisa pasrah. Soalnya dia tahu dosanya ke si Junko apaan. Astaga lucu banget love line yang satu ini. Dia nanya Junko semalam ngapain aja. Junko jelas nggak inget. Yamashita bilang, kita nggak ngapa-ngapain kok. Aku terlalu mabuk buat ngelakuin itu. Itu apaan coba? Yang ada di otak ngeresi Yamashita. Terus dia nyeletuk. Aku cuma megang opaimu. Terus tahu-tahu udah pagi. Junko teriak. Yamashita bilang, Junko nggak berubah. Naif. Nggak peduli cowok. Fokusnya belajar terus. Sama kayak pas SMA. Pas aku naksir kamu. Pas banget adegan Yamashita ngomong gitu sambil pegang pipi Junko. Yuri datang buat rutinitas paginya. Ngeliat rumah Junko. Yuri yang lihat adegan itu jelas cemburu dan salah paham. Tapi pas Junko mau jelasin, Yuri langsung pergi ninggalin Junko. Terus pas Junko mau ngejar, ditahan Yamashita. Yamashita lalu ngasih Junko pertanyaan. Anak SMA kelas 3 mana yang terus pandangin foto guru perempuannya yang umur 33 tahun? Jelaskan perasaan si murid. Junko bingung. Itu rasa percaya? Tat, Yamashita. Itu opinimu. Jawaban yang benar cuma satu kan? Yamashita bilang, Yuri datang tiap pagi ke rumahnya itu sama kayak dia dulu pas SMA. Jawabannya adalah, karena aku dan Yuri sama-sama suka kamu. Junko akhirnya sadar. Loadingnya selesai. Dia ingat semua kelakuannya ke Yuri. Ya ampun, kelakuanku. Kayak tante-tante ngejar brondong. Junko teriak histeris. Aku gagal total. Waduh, makin runyam aja nih. Menurut kalian Junko sama siapa nih di antara mereka bertiga?